hijrah Nabi ini tahun pertama. Ini hampir 1 jam kita bahas sebenarnya. Itu baru prosesnya. Jadi kalau pagi ini mungkin hanya sedikit kira-kira perjalanan Nabi, awal perjalanan Nabi. Kalau dibahas mungkin 2 jam juga mungkin. Siap dah Pak 2 jam? Siap. Oh, siap. Allah. Tapi saya kayaknya agak gugup. Tegak ini Ustaz. Masya Allah. Jadi luar biasa. Artinya apa? Banyak pelajaran. Banyak akan merasa bersyukur dan membuat tujuan melalui hijrah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dari kecil beliau menjadi kota Mekah itu karena budi paras yang ganteng luar biasa, budi pekerti yang indah, insanul kamil, manusia yang sempurna, ahsanuhum khuluqa wa khalqa, paling bagus penciptaannya, paling bagus mukanya, paling bagus tubuhnya, dan paling bagus perangainya. Itulah baginda Nabi besar Muhammad. Wantong baik luar biasa. Semua orang cinta dengan Nabi. Dari kecil digelari Nabi Muhammad sebagai Al-Amin, orang yang tidak pernah berbohong, orang yang paling dipercaya. Beliau lahir dari keluarga yang terhormat. Beliau luar biasa. Itulah baginda Nabi SAW. Namun semua itu ternyata berubah ketika Nabi SAW mulai mengajak orang kepada kebaikan. Mulai Nabi berdakwah, mulai berubah mereka. Kecintaan mereka ini biasa. Kalau ada orang ganteng, orang baik dicintai orang biasa. Tapi kalau mulai ngajak orang baik, nah ini banyak mulai orang tidak senang. Pak Yulur, kapan nak sholat? Ajak kepakaman pula sudah. Banyak orang. Pak Yulur, kapan nak baca Quran? Apa kita ngaji be? Oh, sudah ngaji kaget be, nunggu di ngaji kan? Di ngaji. Artinya apa? Ketika orang ngajak baik itu banyak orang yang benci, orang yang tidak senang. Ya ayyuhal muzammil, kum fa'anzir. Nabi SAW luar biasa. Maka ketika Nabi berjuang, Nabi ngajak, Nabi tidak mau harta, Nabi tidak mau kuasa, Nabi tidak mau wanita, semua Nabi tidak mau. Yang Nabi inginkan adalah satu tujuan Nabi, menyelamatkan umat Nabi Muhammad dari panasnya api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi tidak mau semua, tidak mau. Sampai datang utusan mereka orang kafir, Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, kasih tahu tuh keponakanmu, tidak usah ngajar-ngajar, tidak usah nak ceramah-ceramah, tidak usah ngajak orang kepada Islam, ngajak ibadah, sudahlah, urusan dia. Dia mau apa? Mau harta, kita kumpulkan semua harta untuk dia. Dia mau jadi raja, kita angkat dia jadi orang paling hebat di kota kita. Kita carikan wanita paling cantik, kita berikan kepadanya. Disampaikan oleh pamannya, wahai Muhammad, ada pesanan dari orang-orang kafir saat itu. Ini pesanan. Kau ajak-ajak mereka. Kau mau apa diberi semuanya. Apa kata Nabi? Demi Allah wahai pamanku, law wada'u syamsu fi yamini wal qamara fi yasari lam atruk hadzal amr. Kalau seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, untuk aku meninggalkan dakwah, untuk aku meninggalkan, untuk menyebarkan kebaikan, aku tidak akan meninggalkan sedikit pun sampai aku melihat diriku akan binasa di dalamnya, atau aku akan melihat Islam ini berjaya di tanganku. Inilah kehebatan Nabi besar Muhammad. Jadi ketika kita caci, dihina orang, ketika ngajak orang baik, jangan kecil hati. Itulah hakikat orang yang sayang. Orang yang sayang adalah orang yang kebaikan. Itu orang yang sayang. Bahkan kata ulama, hum asyaddu hubban lak. Orang yang menasihati kita dalam urusan sholat, itulah orang yang paling cinta dalam di dunia. Jadi lihat kawan kita yang sering ngajak kita sholat, sering nyuil kita, itulah kawan yang paling sayang sebenarnya dengan kita. Yang lainnya biasanya ada kendang, marah kalau lagi jayo, marah gajah deket deh. Kalau lagi buntu nyawa dulu. Walhasil apa maknanya?
ada teman-teman yang hanya bersama di dunia, tapi ada teman yang ingin menyelamatkan kita sampai surga. Inilah kita pilih teman-teman yang luar biasa. Maka Nabi luar biasa. Sebelum hijrah ke kota Madinah, Nabi pindah dulu ke kota Taif yang luar biasa. Karena Nabi melihat ancaman, kecaman, intimidasi, caci maki, hinaan luar biasa di kota Mekah, di kampung sendiri, di tempat sendiri, di tanah kelahiran sendiri, di tanah air sendiri. Beliau dicaci maki, dihina. Maka beliau pun mencari, mungkin ada yang menerima dakwahnya. Pergilah beliau ke kota Taif. Bersama sahabat, pergi ke sana berharap ada yang menjambutnya, mungkin ada yang menerimanya. Ternyata ketika datang ke kota Taif, apa yang didapat oleh Nabi? Lemparan tulang-tulang, lemparan kotoran, kan sampai beliau dicakiti, tubuhnya berdarah-darah, terkena batu, terkena tulang, terkena pukulan dan sebagainya. Luar biasa. Bayangkan, Nabi tidak mau apa-apa, cuma ngajak orang baik aja, sampai begitu luar biasa, berdarah-darah, sampai dalam riwayat pelipis Nabi pecah, geraham Nabi berdarah, luar biasa, sampai darah itu menetes di wah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pohon besar dan lemparan mereka luar pahat pohon yang besar. Kemudian datang malakul jibal, datang malaikat penjaga gunung. Jadi Nabi itu dilindungi oleh malaikat, luar biasa. Datang malakul jibal, ya Rasulullah, ya aku malakul jibal, malaikat penjaga gunung. Kalau kau mau, aku akan gunung yang paling tinggi, aku akan timpakan kepada mereka, aku akan hancurkan mereka, aku akan luluh lantahkan mereka seketika ya Rasulullah. Apa jawab Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Asallahu ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Harap oleh malaikat, jangan kau lakukan itu. Harapanku adalah dari keturunan mereka nanti orang-orang yang tidak menyekutukan Allah, yang orang-orang yang rajin ibadah, orang-orang yang Islam, beriman, dan mereka semua jadi pejuang. Bayangkan Bapak Ibu dimuliakan Allah, saat sedang genting, saat hati terluka, saat badan berdarah, datang malaikat menawarkan bantuan. Kira-kira kalau bayangkan kita lah, kita dikatoi wong pak di kantor pemain, di jalan kena marah wong pula, pas balik ke rumah merepeti bini pula, lah kelar sudah hidup ini. Tiba-tiba datang menawarkan bantuan. Campur abang, kita lanjak kenapa budak sianu yang ambil gue tadi, tak mikir dua kali pak, lanjak lah, bismillah aja gitu. Kalau saya dalam posisi itu, tak terlalu lagi ngomong, lanjak ke lakat bismillah OTW. Timpakan kepada mereka, bukan sekali, sampai mereka terpenyuk ke dalam bumi. Wah, itu saya tidak untuk Nabi besar Muhammad. Makna yang kita ambil di sini, ternyata masalah sebesar apapun, kalau kecil masalah itu, Masya Allah, kadang kebuan hidup kita berat, perjalanan hidup kita, masalah kita banyak. Ternyata yang masalah adalah pada hati kita. Hati kita terlalu sempit untuk menampung masalah. Coba lihat ruangannya, sempit apa luas ruangannya? Luas karena kosong, tidak ada yang lain. Coba kalau taruh meja, taruh kulkas, taruh mesin cuci sini, taruh apa lagi? Taruh mobil di sini, kira-kira sempit kan? Sempit. Itu semua seperti masalah kita. Mobil, kulkas, apalagi kursi, meja, itu masalah kita. Kan seperti ini, ditaruh semua itu sempit rasanya. Tapi di padang pasir, mau ditaruh mobil, mau ditaruh meja, akan tetap terlihat luas, betul? Tidak. Jadi yang masalah bukan masalahnya, tapi kondisi hati kita. Maka di pengajian bulanan ini, inilah yang melapangkan hati kita. Masya Allah. Kenapa kata ulama? Ada 3. Salah satu, tufarrijunal qasas,
Taksyiful ghamam. Ada 3 yang bisa menghilangkan kegalauan, yang bisa melapangkan hati, yang bisa menenteramkan, yang bisa membahagiakan jiwa. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah zikrullah. Allah. Berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah. Allah akan hilangkan semua masalah di hati kita. Nabi orang yang tidak pernah lupa kepada Allah. Bahkan saat tidur hatinya tetap ingat kepada Allah. Qalbu lam yanam wa 'ainu qad tas'ad. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah tidur, ingat selalu kepada Allah walaupun mata beliau kadang ngantuk luar biasa. Itulah Nabi besar Muhammad. Tapi kalau kita kebalik kan ngantuk, tidur, hilang dunia di mata kita. Bangun kawan, bangun. Oh, ini tidur tak buntang ya. Saking nyenyak.